on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama channel kami, channel seputar olahraga. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara rinci atau secara singkat urutan-urutan yang benar tentang pemanasan, terus stretching, terus ada cooling down. Maka dari itu simak video dari kami berikut ini. Sebelum ke pembahasan tentang warming up, terus stretching, terus cooling down, banyak orang yang tidak tahu urutan-urutan mana yang pertama ketika akan melakukan suatu aktivitas fisik. Apa itu pertama stretching dulu, apa warming up dulu, terus di akhir latihan itu melakukan cooling down. Semua pemain atau olahragawan pasti ada yang tidak mengerti tentang hal-hal penting seperti ini. Maka dari itu yang pertama kita harus melakukan yang namanya warming up atau pemanasan. Yang kedua stretching, ya, untuk mempersiapkan tubuh kita melakukan suatu aktivitas olahraga, terutama olahraga fisik atau olahraga angkat beban yang lainnya. Setelah kita melakukan aktivitas tersebut, selanjutnya kita melakukan aktivitas yang namanya cooling down. Nah, untuk info lebih jelasnya atau gerakan-gerakan tentang warming up, stretching, terus cooling down, simak video berikut ini. Warming up atau yang kita sebut sebagai pemanasan. Menurut Lux Becker pada tahun 2004 menyatakan bahwa pemanasan berguna untuk menghangatkan suhu tubuh, melancarkan peredaran aliran darah, dan memperbanyak aliran oksigen ke dalam tubuh, memperbaiki kontradiksi otot dan kecepatan gerak refleks, dan juga untuk mencegah terjadinya kejang otot. Adapun tujuan dari pemanasan atau warming up yaitu meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua, memenuhi hasrat bergerak pada seseorang yang sebelumnya duduk berjam-jam, baik itu di kantor, terus di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, membawa atau menyiapkan panas badan pada seseorang yang optimal untuk menerima latihan yang berikutnya. Yang keempat, menghindari unsur cedera. Kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa pemanasan atau peregangan sebelum melakukan aktivitas olahraga itu sangatlah dibutuhkan oleh tubuh, karena jika pemanasan tidak dilakukan maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya, otot tidak siap dan kaku, terus terjadinya kram, kurang percaya diri atau nervous, dan dampak yang lebih parah lagi adalah resiko terjadinya cedera. Setelah kita melakukan warming up atau lari-lari kecil seperti video sebelumnya, kita selanjutnya melakukan stretching terlebih dahulu. Nah, stretching sendiri merupakan pengururan pada otot yang akan membantu meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas otot serta memaksimalkan range of motion dari persendian kita. Stretching sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, stretching atau pergerangan secara statis, dan yang kedua, stretching secara dinamis. Nah, pada gerakan kali ini saya mencoba gerakan dari stretching secara statis.
Setelah kita melakukan stretching statis atau static stretching, selanjutnya kita melakukan gerakan dynamic stretching atau peregangan dinamis, yang artinya yaitu peregangan untuk mengulur otot yang dilakukan dengan adanya gerakan. Menurut Coles, dynamic stretching melibatkan bagian tubuh yang dapat bergerak dan secara bertahap akan meningkatkan jangkauan, kecepatan gerakan, atau keduanya. Dynamic stretching melibatkan gerakan seluruh tubuh serta menggabungkan secara aktif dan berirama sesuai dengan range of motion. Belgi tahun 2012. Nah, dynamic stretching sendiri bermanfaat untuk membantu meningkatkan fleksibilitas. Selain itu juga dapat digunakan sebagai latihan untuk persiapan otot sebelum melakukan kegiatan olahraga. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa dynamic stretching atau peregangan dinamis lebih efektif dibandingkan static stretching dalam meningkatkan fleksibilitas otot. Nah, untuk gerakannya bisa dilihat di video ini mulai dari awal ya guys. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah melakukan yang pertama tadi warming up, terus melakukan gerakan stretching, terus latihan dari gerakan inti seperti fisik atau angkat beban, tergantung olahraga yang kita jalani. Lalu setelah kita melakukan itu semua, yang terakhir kita melakukan yang namanya cooling down. Nah, cooling down sendiri itu adalah gerakan melemaskan atau merelaksasikan otot tubuh yang sebelumnya sudah melakukan aktivitas olahraga. Nah, ciri pendinginannya adalah intensitas gerakan yang semakin lama semakin menurun. Pendinginan ini umumnya terdiri dari gerakan aerobik atau kardiovaskular yang ringan disertai peregangan. Nah, tujuan dari atau manfaat dari cooling down ini yang pertama, membantu tekanan darah dan suhu tubuh kembali normal. Yang kedua, membuat otot-otot tubuh menjadi rileks kembali. Yang ketiga, mengurangi kelelahan pada otot. Yang keempat, melatih kelentukan atau fleksibilitas otot. Yang kelima, mencegah terjadinya cedera. Yang keenam, mengurangi ketegangan sendi. Yang ketujuh, mengurangi risiko terjadinya kram. Untuk gerakan dari cooling down ini sendiri bisa disimak dari video awal ya guys. Oke, itu tadi guys urutan-urutan dari sebelum melakukan latihan fisik. Yang pertama itu tadi warming up atau pemanasan. Habis itu setelah ketika tubuh kita sudah
merasa suhunya sudah panas, lanjut ke tahap kedua yaitu stretching atau peregangan. Itu tujuannya untuk ibarat kayak karet, kalau ditarik kan bisa melar. Nah, makanya tujuannya dari stretching itu untuk memanjangkan atau elastiskan otot. Nah, habis itu kita melakukan latihan fisik. Nah, setelah fisik jangan langsung berhenti, tidak boleh. Lakukan tahap yang terakhir yaitu cooling down. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak cedera. Nah, barangkali banyak dari teman-teman mungkin tidak memperhatikan cooling down, itu bisa menyebabkan cedera. Contohnya kayak seperti pemain-pemain nasional itu mungkin cooling down-nya kurang atau tidak melakukan cooling down, sehingga dari teman-teman atau mungkin saudara teman-teman cedera itu mungkin kurang aktivitas warming up, stretching atau cooling down. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami agar kami bisa membuat edukasi konten lainnya. Oke, terima kasih. Salam olahraga jaya.